Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 707. Jadi begitu, di tingkat ke-37, Luo Xiu menggunakan teknik penyempurnaan jiwa untuk memperkuat kekuatan kesadaran spiritualnya. Dia menemukan bahwa semakin kuat kesadaran spiritualnya, semakin mudah baginya untuk memahami keajaiban hukum. Artinya, semakin kuat kesadaran spiritual seseorang, semakin besar kemampuannya untuk memahami hukum. Berkat teknik pemurnian jiwa, Luo Xiu berhasil mendorong pemahaman hukum ruangnya hingga ke tingkat ke-5 sempurna. Jika dia berhasil melangkah lebih jauh, dia akan mencapai tingkat ke-6 kekaisaran. Banyak calon kaisar dewa yang hanya mencapai tingkat ke-5 hukum di batas bawah, meskipun mereka memiliki kekuatan yang melampaui tingkat ke-9 raja dewa. Namun, kebanyakan dari mereka belum mencapai kesempurnaan hukum di tingkat ke-5. Kejeniusan teknik pemurnian jiwa jauh melampaui teknik jiwa pedang. Bahkan, kedua teknik ini bukan dalam tingkatan yang sama. Setelah mencapai tingkat ke-5 sempurna dalam hukum ruang, Luo Xiu merasa tidak ada lagi yang bisa dia pelajari di tingkat ke-37. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat ke-6 hukum ruang di tempat ini. Apa? Ada yang masuk ke 100 besar papan Raja Dewa lagi. Sementara Luo Xiu mulai mempercepat langkahnya melewati rintangan, di luar, para kultivator yang memantau papan Raja Dewa di alun-alun tiba-tiba berseru kaget. Semua mata tertuju ke papan Raja Dewa, karena hanya 100 besar yang memiliki hak untuk muncul di papan tersebut. Setelah munculnya nama Xiaozi, nama baru kembali menghiasi papan itu, Xiu Luo. Yang lebih mengejutkan lagi, kedua nama ini berasal dari tempat yang sama, Kota Bulan Bintang. Diskusi pun meletus di antara para kultivator. Banyak nama kekuatan besar disebutkan, mencoba menebak asal-usul dua orang luar biasa ini. Namun, tidak ada yang menyebutkan Paviliun Pil Suancong. Nama Xiu Luo naik dengan sangat cepat. Suasana riuh semakin memanas. Orang-orang kini menatap papan dengan penuh keterkejutan. Nama Xiu Luo terus naik, bahkan hanya dalam waktu beberapa napas. Astaga, dia sudah masuk 80 besar hanya dalam sekejap. Apa itu berarti dia bisa melewati satu tingkat hanya dalam beberapa napas? Padahal di posisi ini, rintangan di jalur bintang seharusnya luar biasa sulit. Para penonton, baik kultivator muda maupun para ahli, terkejut dan tercengang. Kecepatan ini bahkan melampaui Yun Tianyu, jenius nomor 1 dari Paviliun Tianluo, saat pertama kali mendaki jalur bintang. Keributan ini bahkan menarik perhatian kultivator tingkat Kaisar Dewa dan Dewa Agung. Banyak aura yang kuat muncul di alun-alun jalur bintang, menyaksikan nama Xiu Luo yang terus naik di papan Raja Dewa. Kota Bulan Bintang, Xiu Luo. Kenapa nama ini terdengar familiar? Seseorang tiba-tiba berbicara, membuat semua orang terdiam sejenak. Benar juga, nama ini sepertinya pernah kudengar sebelumnya. Aku ingat, seru seorang pria parubaya. Seketika, semua mata tertuju padanya. Beberapa waktu lalu, seorang murid inti Paviliun Tianluo dibunuh di Kota Bulan Bintang. Nama pembunuhnya adalah Xiu Luo. Setelah informasi ini terungkap, ekspresi para penonton berubah aneh. Sementara itu, delegasi dari Sekte Abadi Tianyun juga hadir di jalur bintang, termasuk Hong Fei. Tidak seperti orang lain yang hanya mengenal nama Xiu Luo sebagai pembunuh murid inti Tianluo, para tetua Tianyun telah diberitahu oleh leluhur mereka bahwa Xiu Luo sebenarnya adalah Luo Xiu, murid dari Suancong, sang master pil legendaris. Namun, Tianyun tidak menyebarkan informasi ini secara luas, terutama karena mereka tidak ingin memprovokasi Suancong. Lihat, Xiu Luo sudah masuk ke 10 besar. Apa? Secepat itu? Astaga, dia bahkan menggeser Ouyang Xiafei dari 10 besar. Seorang pria muda, berpakaian anggun berdiri tidak jauh dari papan Raja Dewa. Dialah Ouyang Xiafei, yang sebelumnya berada di peringkat 10. Ekspresinya kini gelap. Masuk 10 besar adalah kebanggaannya, tanda akan kejeniusan luar biasa di antara para Raja Dewa di dunia Tianluo yang luas ini. Namun, kini seseorang telah melampauinya, dan bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Bagi seorang jenius seperti Ouyang Xiafei, memiliki 9 orang di atasnya saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Kini, orang ke-10 datang dan menyalipnya. Wajahnya menunjukkan betapa sulitnya dia menerima kenyataan ini. Beberapa orang yang mengenal Ouyang Xiafei melihat ekspresi wajahnya yang berubah-ubah, dan saat ini tak ada yang berani mendekatinya untuk berbicara. Kecepatan kenaikan peringkatnya akhirnya melambat. Setelah nama Xiu Luo masuk ke peringkat 10 besar, para petarung yang memadati lapangan depan bintang jalanan langit menyadari bahwa sudah beberapa waktu berlalu tanpa adanya perubahan peringkat lebih lanjut.
Hal ini membuat banyak orang menduga bahwa Xiao Luo mungkin telah menemui hambatan di salah satu tantangan jalan bintang. Karena mereka yang berada di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam jalan langit berbintang, para petarung hanya bisa menunggu dengan cemas. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Xiao Luo mungkin telah gagal dalam tantangan atau bahkan gugur dalam perjalanan. Omong kosong, jika seseorang gugur di jalan langit berbintang, nama mereka akan langsung hilang dari papan peringkat. Nama Xiao Luo masih ada di sana, jadi dia jelas masih hidup. Teriak salah seorang petarung. Di antara kerumunan yang ramai, Ji Xuankong berdiri di sudut yang lebih sepi. Meskipun kekuatannya tersembunyi dengan sempurna, ia tampak tenang dan tersenyum. Murid ini tidak mengecewakan, pikir Ji Xuankong. Bakatnya benar-benar luar biasa. Dia membuat dunia gempar dengan satu langkah. Namun, ada sedikit rasa getir di hati Ji Xuankong. Sayangnya, kekuatannya ini bukan hasil dari ajaranku. Jalan langit berbintang adalah jalan penuh tantangan yang panjangnya tidak diketahui siapapun, termasuk para petarung paling kuat dari 3000 dunia besar. Rekor tertinggi yang pernah dicapai adalah mencapai tantangan ke-72. Rekor itu dicapai oleh seorang petarung yang kini telah menjadi kaisar dewa sejak lama. Di antara generasi sekarang, Yun Tianyu memegang peringkat tertinggi di daftar Raja Dewa, tetapi ia hanya mampu mencapai tantangan ke-70. Sementara itu, para kaisar dewa dan dewa tertinggi yang berusaha melalui jalan ini biasanya berhenti di sekitar tantangan ke-60 karena semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit tantangan yang dihadapi. Saat ini, Luo Xiu telah mencapai tantangan ke-61. Melalui berbagai ujian dan pertempuran yang berat, baik pemahaman hukumnya, ketajaman spiritualnya, maupun kekuatan tempurnya telah meningkat signifikan. Perkembangan daya spiritual dan potensi Luo Xiu. Meski Luo Xiu masih berada di tingkat Dewa Langit 6, kekuatan tempurnya telah mengalami peningkatan luar biasa. Salah satu perubahan terbesar yang ia alami ada pada inti ilahi miliknya. Sebelumnya, berkat latihan Sutian Seng Sigong, hukum kehidupan dan kematian semesta, inti ilahi Luo Xiu perlahan-lahan berevolusi menjadi bentuk roda kehidupan dan kematian semesta. Kini, dengan tambahan teknik pemurnian jiwa, inti ilahinya telah berubah menjadi bentuk manusia, yang mencerminkan dirinya sendiri. Bentuk manusia ini bahkan lebih unik dengan kehadiran bayangan roda reinkarnasi yang melayang di belakang kepala, menyatukan esensi dari 4 hukum utama, kehidupan, kematian, waktu, dan ruang. Luo Xiu merasakan kekuatan kesadaran spiritualnya kini cukup kuat untuk membunuh Raja Dewa tingkat 6 dalam sekejap menggunakan serangan spiritual. Bahkan Raja Dewa tingkat 7 atau lebih tinggi akan terluka parah jika tidak memiliki pertahanan jiwa yang luar biasa. Serangan berbasis kesadaran spiritual yang fleksibel dan mematikan menjadi kartu truf baru Luo Xiu. Teknik ini sangat berguna, bahkan terhadap lawan di tingkat Kaisar Dewa jika digunakan dengan elemen kejutan. Selain itu, kekuatan kesadaran spiritual yang meningkat juga memperkuat pemahaman Luo Xiu terhadap hukum, meningkatkan efektivitas serangan, dan mengoptimalkan kendali atas artefak ilahi. Luo Xiu telah menemukan jalan yang benar-benar unik, yang disebut sebagai jalan komplit. 1. Pemurnian jiwa dan kesadaran spiritual. 2. Hukum langit samudera bintang untuk latihan kekuatan magis. 3. Teknik titik vital penguatan tubuh fisik. 4. Kombinasi 4 hukum utama, kehidupan, kematian, waktu, dan ruang. Ini berarti Luo Xiu tidak hanya menguasai satu aspek seni bela diri seperti kebanyakan orang, tetapi menggabungkan segalanya, jiwa, tubuh, kekuatan magis, hukum, bahkan penguasaan senjata, formasi, dan alkimia. Namun, Luo Xiu menyadari bahwa ambisinya terlalu besar. Dia tidak pernah menganggap dirinya mampu menguasai semua jalur hingga puncak tertinggi. Setiap jalur membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar. Tidak hanya itu, kombinasi dari keberuntungan, bakat, dan kerja keras pun menjadi kunci. Bahkan generasi pertama penguasa reinkarnasi, yang menciptakan reinkarnasi melalui hukum kehidupan, kematian, waktu, dan ruang, hanya berfokus pada jalur hukum. Ia tidak terlalu mengembangkan tubuh fisiknya atau kekuatan magisnya. Ling Sang, roh reinkarnasi, pernah menyarankan Luo Xiu untuk mengikuti jejak generasi pertama. Namun, Luo Xiu dengan tegas menolak. Aku tidak ingin mengikuti jalan yang sudah dilalui orang lain, katanya. Aku ingin berjalan di jalan yang belum pernah dilalui siapapun.